Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama kumpul di Gedung Kebanggaan Pemuda Jakarta, Gedung KNPI, dalam acara diskusi tenggelam, ancaman Jakarta tenggelam akibat krisis air tanah. Yang kami hormati Ketua Umum Poros Rawamangun, Bapak Rudi Darmawanto. Yang kami hormati Bung Sahrul, mewakili Dirut PDAM. Yang kami hormati Mas Budi Siswanto, aktivis kejakartaan, para pimpinan OKP, Bapak Ibu peserta diskusi yang berbahagia. Acara pertama, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, acara diskusi yang diinisiasi oleh Poros Rawamangun didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, Aliansi Wartawan Ibu Kota, dan Easy TV. Dukungan inilah menjadi kelancaran untuk pelaksanaan kegiatan diskusi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, narasumber yang sudah kami undang, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita dari PDAM Jaya dan Mas Budisis selaku pengamat kejakartaan. Alhamdulillah, nanti masih menunggu sedang di perjalanan Bapak Arija Patria, Ibu Lamria Josephine Simanjuntak, dan dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, sebagai pengantar diskusi kita, sekaligus paparan mengenai latar belakang pelaksanaan diskusi kita hari ini, kami mohon dengan segala hormat Bapak Rudi Darmawanto, Sarjana Hukum selaku Ketua Umum Poros Rawamangun, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Terhormat sekaligus yang kita banggakan, tokoh pemuda yang sekarang sudah menjadi direksi salah satu BUMD
Jakarta. Tepuk tangan buat Bung Syahrul. Juga tokoh muda Jakarta, aktivis Jakarta, Mas Budi Siswanto, sampingnya Bung Syahrul. Ini semuanya aktivis, teman-teman sekalian, pimpinan OKP, Bung Silayan. Beliau-beliau ini adalah orang yang memperjuangkan setengah mati agar gedung ini berdiri seperti ini. Saya adalah saksi hidup mereka, karena saya mohon maaf lebih senior dari mereka, tapi mereka lah teman-teman kita, anak-anak muda kita yang menginisiasi gedung ini berdiri sampai hari ini. Oleh karena itu, kepada Gali, pengurus KNPI, ketua lo belum datang. Ya nggak apa-apa, tapi saya undang. Mudah-mudahan juga bisa melek, bisa ngelihat bahwa gedung ini harus butuh tangan-tangan anak muda seperti kalian untuk bisa menggairahkan kegiatan kepemudaan Jakarta. Bung Syahrul, Mas Budi, dan teman-teman sekalian, hari ini kita mulai concern terhadap lingkungan hidup di Jakarta. Kaitannya dengan pengadaan air tanah, pengadaan air bersih bagi masyarakat perkotaan kita di beberapa wilayah. Teman-teman sekalian, bahwa kita ketahui problem air bersih di Jakarta itu sangat membutuhkan konsentrasi penting agar supaya kebutuhan air bersih di Jakarta itu bisa terpenuhi dengan baik. Ya ini nanti tugasnya PDAM, Bung Syahrul akan menguraikan itu. Tetapi ada sesungguhnya, Bung Syahrul, Mas Budi, saya ingin laporkan bahwa ada beberapa tempat yang memang penggunaan air tanahnya itu tidak terkontrol, tidak sesuai dengan pergub. Dan lucunya itu dilakukan oleh rusun yang Pemda buat. Di gronteng-gronteng apartemen, di gronteng itu istilah penampungan air. Gronteng-gronteng rumah susun, saya menemukan itu oplosan PDAM-nya 3 kubik, air tanahnya 7 kubik. Itu di tingkat Pemda kita juga, di perumahan-perumahan rusun kita. Lebih lagi apabila kita nengok di beberapa tempat apartemen, perkantoran. Oleh karena itu, kita berniat untuk membantu teman-teman PDAM dan lingkungan hidup untuk bisa mengkontrol ini secara baik. Sebab saya berkeyakinan zona, kan PDAM kalau nggak salah sudah ada kebijakan untuk zona-zona mana yang harus tidak boleh, seperti di utara contoh, itu harus PDAM confirm. Karena air tanahnya sudah rembes sampai ke perkotaan, apalagi di Jakarta Utara. Bahkan kemarin kita tinjau, kedudukan kita di daratan itu sudah di atas 2 meter air laut. Khususnya di daerah Muara Angke, Kali Adem, dan di daerah Jakarta Utara lah umum. Oleh karena itu, kita concern terhadap itu. Oleh karena pentingnya bahwa lingkungan hidup kita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lingkungan kita sesuai dengan ketentuan kehidupan kita masa depan. Karena masa depan itu harus pasti lingkungannya terjamin, lingkungannya baik, airnya baik, dan airnya bisa diminum secara baik. Oleh karena itu, hari ini sebenarnya KLH harus datang. Ya, Pak Nanang ya. Saya tunggu, Pak Ariza juga harus datang, Bang Zaki juga datang. Kalau Pak Budi mungkin mewakili Pak Anies lah ya. Tepuk tangan dong Mas Budi ini. Karena orang yang belum ngomongin Cagup, beliau udah ngomongin soal. Dan kita setuju itu, setuju itu. Yang ketiga Pak PDAM, Pak Syahrul, kita minta kalau bisa kita sharing data lah. Mana saja sih kantor-kantor di Tamrin, kantor-kantor di pertokoan, di apartemen mewah itu yang sudah menjadi pelanggan PDAM. Karena kita curiga mereka tetap di grontengnya ngoplos air. Lucunya Pak Syahrul,
penghuni apartemen, penghuni rusun itu tarifnya sama dengan PDAM. Jadi tarif rusun, katakanlah mana orang kampung Melayu, tunjuk tangan kampung Melayu yang tinggal di rusun itu tarif airnya persis sama dengan tarif kubikasi PDAM. Padahal itu nyata-nyata di grontengnya dioplos. Harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Itu pelanggaran berat sebenarnya. Oleh karena itu kita akan bantu, lingkungan kita akan bantu, SDA kita akan bantu, PDAM kita akan bantu. Teman-teman OKP bisa mempersiapkan orang itu secara teknis, dan kita akan action itu untuk memenuhi kepentingan asupan PAD yang baik, karena mungkin PDAM sudah melampaui itu dan alhamdulillah luar biasa, dan mungkin juga LH juga harus bekerjasama dengan kita, dan Pak Sarul LH udah oke, tinggal teknisnya seperti apa. Mungkin pimpinan OKP saya minta dua orang, kita ada hampir 100 OKP yang aktif untuk bisa bersama-sama membantu kerja-kerja pemerintah daerah. Kaitannya dengan calon gubernur yang hadir, mudah-mudahan saya nggak ngerti apakah kita undang secara resmi, oke, siap, akan datang, tapi nggak datang. Mereka takut atau memang iya, atau karena memang kita ingin bedah gitu loh visi gubernur terhadap kepentingan lingkungan hidup Jakarta. Saya kira demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kebetulan hari ini ada tokoh-tokoh lingkungan, ada Ferry Sahadat. Fer, lu ke depan ya Fer. Ini Mapala ala KNPI yang hari-hari memang ngurusin lingkungan. Untuk sebagai pembanding ngomongin soal lingkungan. Nanti saya minta Mas Gunawan ya, reporter ICTV ini senior wartawan kita. Mas Gun, tinggal disiapin yang lain. Saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua agar supaya kita concern terhadap program-program lingkungan, program-program Pemda DKI Jakarta, karena orientasi politiknya sudah ada yang ngurus, banyak OKP yang berorientasi kepada soal politik udah yang ngurus, biar Poros Rawamangun ngurusin soal kebijakan. Bahkan kemarin saya ngomongin soal FKDM Pak Mas Budi, karena FKDM itu ternyata double honor di FKDM juga, dia PPK juga, dia komisioner KPU, jadi kan boros banget dah, kayak nggak ada orang lain gitu. Udah RMK kan gitu. Baru tadi pagi juga saya ngomongin soal KJP. Mohon maaf anggota Dewan yang terhormat, barangkali hari ini hadir, saya kritik kerja-kerja mereka karena pelesiran terus ke Italia, alasan studi banding gitu ke Amerika. Hari ini nih masih ada di beberapa teman di Amerika saya telepon, ternyata itu juga keluar duitnya nggak sedikit. Sementara KJP, PKH, kartu lansia itu nggak turun-turun, alasan Pemda keuangannya terbatas. Kenapa itu nggak disuit aja gitu loh? Teman-teman agak bijak untuk nggak usah keluar negeri, tapi duitnya diserahkan kepada Pemda lagi untuk KJP masyarakat bisa cair, anak-anak sekolah PPDB-nya hari ini bisa memerlukan itu, lansianya bisa jalan, PKH-nya bisa jalan. Ya saya kira itu celotehan hari ini kita di Rawamangun. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjalanan kita semua, dan yang paling penting kita doain tuh Budi Sis kembali memimpin BUMD Jakarta, dan Pak Sahrul menjadi direktur PDAM, kira-kira begitu. Ganti Mas Ari. Demikian, wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja diskusi dan kita undang Mas Gun untuk memoderatori acara kita. Kami persilakan Mas Gun. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang hadir, yang semoga bisa mencerahkan para peserta yang ada di sini mengenai Jakarta tenggelam krisis air tanah. Jadi Joe Biden di kantor intelijen Amerika meramalkan nih 2100 Indonesia tenggelam. Jadi makanya 10 tahun dari sekarang pindah ke IKN. Cuma kita sebagai pemuda Indonesia, terutama para anggota KNPI, OKP yang ada di Jakarta harus bisa mengkritisi apa yang seperti Bung Rudi Darmawanto bilang, bahwa kita harus memiliki apa yang namanya insting atau bisa bekerja sama dengan para stakeholder, PDAM, lingkungan hidup dan anggota Dewan terpilih ya Bu Josephine ya. Semoga bisa dari lingkungan hidup juga bisa mencerahkan para peserta yang hadir. Jadi kita langsung mulai dari mungkin Direktur PDAM dulu ya. Jadi Direktur Pelayanan sekarang Pak. Menanggapi tema kali ini, terutama yang disampaikan oleh Bung Rudi Darmawanto, bagaimana PDAM, stakeholder bisa menggandeng seluruh anggota pemuda di Jakarta agar mereka bisa menjadi pengawas, apalagi krisis air tanah yang memang sudah demikian parah. Ramalan Joe Biden tuh nggak main-main. Bahkan kita sudah mau pindah nih 10 tahun dari sekarang, agar di 2100 ini katanya informasinya tenggelam kata dia. Satelit Amerika juga begitu, tapi penyedotan air tanah di ibu kota ini makin menggila. Pengawasan tidak ada, bilang ke lingkungan hidup izinnya mungkin 4 sumur bor. Tapi begitu diteliti lagi oleh Wasdal atau pengawasan, ada 12, 18 sumur bor. Dan bahkan tadi Bung Rudi bilang bahwa rumah susun kita dioplos airnya. Jadi ini hal-hal yang mempercepat Jakarta tenggelam Pak. Mungkin Bapak bisa memaparkan agar bisa bersinergi dengan para pemuda di Jakarta, KNPI, agar mereka menjadi satgas pengawas untuk hal-hal yang memang merugikan PDAM dan Jakarta sendiri. Silakan Pak. Makasih. Boleh pakai mic yang itu, Bang? Boleh izin Pak. Mohon izin, Bu, Pak, Mas Budi, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Abangda Rudi, senior, mentor, dan sekaligus owner dari Poros Rawamangun, Mas Budisis, senior kami, Ibu, dan teman-teman semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Syarul Hasan. Saat ini saya bertugas sebagai Direktur Pelayanan Perumda Pamjaya sejak tahun 2021 dan alhamdulillah masih sampai dengan hari ini diberikan mandat untuk sesuai dengan tupoksi saya sebagai Komersial dan juga Services Director di Perumda Pamjaya. Alhamdulillah sebenarnya dengan undangan yang kemudian disampaikan kepada Perumda Pamjaya, saya bisa bersilaturahim lagi di gedung ini. Sebelumnya tentu salam hormat dari Bapak Arif Nasruddin, Direktur Utama Pamjaya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu kepada abang-abang semua, karena tadi disampaikan oleh Bang Rudi, kembali ke gedung ini nostalgia. Saya nggak pernah akan melupakan sejarah, salah satunya di mana saya pernah menjadi bagian dari KNPI DKI Jakarta, pernah menjadi wakil ketua di eranya Bung Dodi, menjadi wakil ketua di daerahnya Bung Anul. Karena pada saat itu saya juga sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Dan saat ini karena memang kesempatan diberikan tugas di Pemprov DKI Jakarta, artinya ini adalah amanah yang saya kira di sektor kepemudaan, salah satunya mungkin ini yang menjadi titik berat, karena biasanya kalau anak muda sering banyak bergerak di ruang hampa, tapi saat ini anak muda diberikan kesempatan untuk langsung berjibaku dalam tanda kutip berkaitan dengan pelayanan air bersih di lingkungan DKI Jakarta. Teman-teman semua, abang-abang semua, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Rudi dan moderator tadi adalah saya kira ini menjadi concern kita bersama. Satu hal ketika kita bicara mengenai air,
maka air adalah satu elemen yang di dunia ini, yang Tuhan ciptakan, yang tidak ada substitusinya. Sepakat ya, nggak ada substitusinya. Kalau kita di Jakarta makan lauk pauk biasanya ditemenin sama nasi, ya. Bisa penggantinya dengan kentang. Kalau di timur sana, di Papua mungkin bisa makan dengan apa istilahnya Mas? Kalau ini sagunya apa istilahnya? Papeda misalkan. Tapi kalau udah bicara minum, air dalam hal ini nggak ada penggantinya. Kebutuhan kita yang tentu berbeda-beda tiap orang terhadap air. Ada yang 1,5 liter karena memang secara rumusan kesehatan itu bergantung dari berat badan kita. Tapi kalau kita mau ganti dengan teh, dengan kopi, dengan minuman bersoda, maka ujung dari apa yang kita konsumsi tentu menjadi hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, oleh karena itu dengan kemudian air menjadi hal yang paling mendasar karena itu adalah hak bagi warga negara, saya kira momen ini menjadi amat penting. Saya mohon izin untuk berdiri, Pak Moderator, Bu, mohon izin. Kami menyiapkan, Mas Budi izin Mas, beberapa paparan, mohon izin abang-abang semua. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Bang Rudi tentang Jakarta akan tenggelam itu menjadi isu yang bukan hanya di level Jakarta, tapi itu juga menjadi isu nasional bahkan internasional. Karena kenapa? Banyak hal, hampir kemudian sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2023, abang-abang semua yang tinggal di Jakarta, Jakarta bagian barat, dalam hal ini saya memotret ketika Ciliwung masuk Jakarta melalui Depok, tepatnya di Lenteng Agung, sebelah kiri Jakarta bagian barat, sebelah kanan Jakarta bagian timur, sampai dengan ke Ancol sana atau sampai dengan ke pesisir Jakarta, maka abang-abang semua yang tinggal di Jakarta sejak tahun 98, saya yakin nggak mengenal dengan yang namanya Pamjaya pada saat itu, sampai dengan tahun 23. Abang-abang mungkin kenalnya dengan nama Palija, betul? Atau yang di timur kenalnya dengan nama Aetra. Nah, baru tanggal 1 atau tepatnya tanggal 2 Februari 2023, artinya baru Maret, April, Mei, Juni, baru 1 tahun 4 bulan, nama Pamjaya kemudian mulai comes up lagi, mulai naik lagi. Kenapa? Karena memang selama 25 tahun operasional pelayanan air bersih Jakarta tidak ada di Pamjaya, tapi adanya di mitra swasta yang memang kontrak konsesinya selama 25 tahun. Next. Nah, ini saya ingin sedikit memberikan gambaran mengenai bahwa Pamjaya dalam hal ini adalah badan usaha milik daerah yang 100% kepemilikannya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejak berdiri sampai dengan tahun 2021 kemarin namanya PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Tapi sejak diundangkannya yang baru Perda Pamjaya nomor 11 tahun, nomor 4 tahun 2000, nomor 11 tahun 2021, maka berubah menjadi Perumda AM Jaya atau Perumda Air Minum Jaya. Nah, perbedaannya dari mulai perusahaan daerah, perusahaan umum dengan perseroda tentu berbeda. Kalau teman-teman semua kenal Bank DKI, MRT, Jakpro, kira-kira itu adalah perseroda. Dia bisa sahamnya dimiliki oleh pihak eksternal atau dalam ini pihak swasta. Tapi kalau perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, maka kudu wajib mesti harus 100% kepemilikannya dimiliki oleh Pemprov, dalam ini Pemprov DKI Jakarta. Makanya kita menyebut gubernur dengan istilah KPM, kuasa pemilik modal, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor PP 54 nomor 54 tahun 2017. Sesuai dengan yang saya sampaikan di sini, di mana kemudian modal dasar Pamjaya adalah 34 triliun dan modal disetor oleh Pemprov DKI Jakarta sampai dengan hari ini adalah di angka 1,3 triliun. Ini menggambarkan bahwa ada keterlibatan Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian berinvestasi kepada Pamjaya untuk sampai angka 34 triliun. Tapi kita tahu karena memang APBD Jakarta juga terbatas, maka sejak berdiri dan sampai dengan hari ini Pemprov baru kemudian menginjek menggunakan anggaran belanja daerah, dalam hal ini kita nyebut dengan PMD sebanyak 1,3 triliun dari mulai tahun 2014 sampai dengan hari ini. Ini sekilas mengenai profil Pamjaya. Next. Nah, ini mengenai manajemennya, saya kira ini langsung aja. Nah, langsung aja, Mas. Oke, Bapak Ibu semua,
ini yang ingin saya gambarkan mengenai positioning Perumda Pamjaya hari ini. Bahwa instalasi-instalasi yang ada saat ini di Pamjaya, ini sebenarnya belum mencukupi terkait dengan kebutuhan air yang ada di DKI Jakarta. Abang-abang semua, saat ini Pamjaya baru memproduksi air yang keluar dari seluruh instalasi yang dimiliki oleh Pamjaya sejumlah 20.750 liter per detik. Artinya setiap detik yang diekstrasi oleh produksi Pamjaya itu ada 20 liter. Artinya kalau bicara 20.000 liter. Kalau 20.000 liter artinya ada 20.000 botol 1 liter yang biasa kita minum itu sejajar sepanjang 20.000 dalam 1 detik. 1 detik muncul 20.000, 1 detik muncul 20.000, 1 detik muncul 20.000, 750. Tapi apakah itu bisa mencukupi kebutuhan air bersih warga Jakarta? Belum. Kenapa? Karena memang gapnya masih luar biasa. Kebutuhan warga Jakarta secara angka adalah 31.000 liter per detik. Gapnya 11.000 kurang lebih. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan percepatan mengenai pelayanan untuk mencapai 31 liter per detik, karena ini yang menjadi baseline. Ini yang menjadi dasar bahwa itu dulu dipenuhi angka 31.000, maka yang tadi Bang Rudi sampaikan, yang tadi moderator sampaikan, mengenai kebutuhan warga Jakarta dengan air perpipaan, maka akan terpenuhi. Nah, ini perbedaan abang-abang semua, bahwa kalau kita bicara Pemprov sebagai regulator, dalam hal ini ada Dinas Sumber Daya Air, kita bicara Pamjaya sebagai operator, sebagai pelaksana. Problemnya adalah bahwa sampai dengan saat ini, karena Pamjaya sebagai operator, maka ada regulasi-regulasi yang kemudian kita harus comply dengan yang ada di atasnya. Baik dengan DSDA, dengan Kementerian PUPR, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan seterusnya. Yang kemudian itu adalah bagian dari Pamjaya untuk mengimplementasikan aspek yang kemudian menjadi kewajiban dari Perumda Pamjaya. Karena kenapa? Karena concern Pamjaya itu disebut dengan SPAM, abang-abang semua. Sistem Penyediaan Air Minum, SPAM. Tapi kalau kita bicara misalkan air yang diambil dari tanah dengan mesin, dengan apapun itu di luar dari tupoksi Pamjaya. Tupoksi Pamjaya berkaitan dengan perpipaan. Nah, ini nanti juga akan saya sampaikan. Jadi highlights-nya adalah saat ini sumber air baku yang ada di Jakarta ini seperti ini saya juga agak kecil jadi kurang lihat juga. Nah, abang-abang semua, kita tahu Jakarta itu punya 13 sungai. Yang terkenal pasti Ciliwung nomor 1. Yang kedua Pesanggerahan. Ketiga Krukut. Ada Kali Cipinang. Ada kali apa lagi? Sungai Alam. Sungai apa lagi? Yang abang-abang tahu nih. Yang sungai betul-betul alamiah ya, bukan sungai dibuat ya. Bukan KBT, Kali Sunter misalkan, apalagi. Problemnya abang-abang semua, 13 sungai yang ada di Jakarta, yang masuk ke Jakarta dari hulu, dari Puncak, dari Bogor maupun dari Tangerang itu, baru kurang lebih, dan ini baru akan dijalankan, Ciliwung rencana baru bisa kita ambil 200 liter per detik, Ciliwung. Kali Pesanggerahan baru 750 liter per detik. Bagaimana dengan kali-kali yang lain? Nggak bisa kita ambil. Nah, ada pertanyaan dari warga misalkan, Bang, kita mau dong Bang, di wilayah kita dialirin aja ini, pakai perpipaannya Pamjaya. Problemnya airnya dari mana? Ambil aja Bang, dari sungai itu. Nggak bisa. Kami, Pamjaya, atau dalam hal ini juga DSDA, nggak boleh dan nggak bisa sembarangan mengekstrasi air yang ada di Jakarta. Untuk apa? Untuk ketahanan lingkungan. Jadi, di Perumda atau PDAMC Indonesia, kami mengenal regulasi yang namanya SIPSDA, Surat Izin Pengambilan Sumber Daya Air. Itu adanya di mana? Adanya di Kementerian PUPR. Jadi kalau Pamjaya sekalipun, atau PDAM Kota Bekasi, Tangerang, kemudian yang lain-lain di luar Jakarta, mau ngambil air dari sungai yang ada di Indonesia ini, maka harus mengambil izin prinsip dulu. Izin prinsipnya dari mana? Izin prinsipnya dari Kementerian PUPR, dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air. Yang paling mendasar, ketersediaan terhadap air baku itu sendiri. Jadi balik lagi, baru hanya 2 sungai yang bisa dioptimalkan di Jakarta, 3 plus dengan Pesanggerahan yang baru,
Ciliwung rencana tahun depan akan kita ambil dari mulai di Pejaten 200 liter per detik. Kemudian Kali Kerukut sudah kita ambil, kalau abang-abang mau ke Citos dari Rumah Sakit Pasar Minggu, abang-abang mau ke Citos kan naik flyover tuh. Ya, sebelah kiri Pamjaya punya instalasi. Itu di bawahnya Kali Kerukut, kita baru boleh mengambil 400 liter per detik saat ini. Nah, yang berikutnya tahun depan juga instalasinya lagi dibangun, itu 750 liter per detik Kali Pesanggerahan atau Sungai Pesanggerahan yang instalasinya adanya di daerah Ciputat. Nah, itu baru dari 13 hanya 3 sungai yang bisa diambil. Selebihnya gimana? Karena memang secara ekologis nggak memungkinkan. Karena SDA menghitung sumber air baku itu dari hulu. Kalau Ciliwung hulunya adalah di puncak, maka dia menghitung serapan air Ciliwung itu kemana, pabrik mana yang kemudian di daerah Bogor, Depok, dan seterusnya kemudian mencemari. Baru Pamjaya bisa ngambil 200 liter per detik. Itu udah angka paling maksimal. Jadi memang kajiannya kurang lebih hampir 5 tahun ketika SIPS itu dikeluarkan. Nah, balik lagi abang-abang semua, ini kondisi instalasi yang ada di Pamjaya. Jadi kalau abang-abang lewat ada tulisan instalasi pengelolaan air minum Pamjaya, nah disitulah kemudian air-air yang ada di perpipaan Pamjaya kami produksi. Produksinya sesuai apa? Sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2010. Jadi perbedaannya abang-abang semua, yang diproduksi oleh Pamjaya keluar dari instalasi atau yang diproduksi di instalasi itu sebenarnya air siap minum. Di Indonesia ini regulasinya air siap minum, maka namanya PDAM. Kalau nggak bisa diminum air bersih namanya jadi PAP berarti, perusahaan air bersih. Tapi mandatorinya PAM se-Indonesia, khususnya Pamjaya, namanya adalah harusnya perusahaan air minum yang diproduksi langsung bisa diminum seperti di luar negeri. Problemnya penting pertanyaannya adalah, Bang Sarul kenapa nggak bisa diminum? Kalau diproduksinya, keluar dari instalasinya, saya confident diminum. Tapi begitu masuk ke pipa, kita nggak confident untuk diminum. Kenapa? Karena masih ada kebocoran. Kebocoran di mana? Di pipa-pipa Pamjaya. Abang-abang ada yang tinggal di Jakarta Barat, daerah Dan Mogot, daerah Kalideres dan Mogot, Cengkareng, ada? Kalau yang engeh dengan Rusun dan Mogot, Besaki, ada Masjid Hasyim Asy'ari. Ingat ya, Masjid Hasyim Asy'ari, depannya ada instalasi Pamjaya. Namanya instalasi pengelolaan air minum Mukefart. Diambil dari air yang kalinya itu paling kotor, paling jelek, paling bau yang ada di Jakarta. Kali Mukefart yang ngelewatin Indosiar, ngelewatin Citraland, itu kalinya kalau abang-abang lihat warnanya hitam, nggak bergerak dan bau. Itu sumber air baku kita saat ini. Kita ambil 10 liter per detik untuk kita aliri ke Rusun Mukefart di sana. Kalau ngebayangin sungainya hitam, nggak bergerak, bau, kita nggak akan confident untuk minum. Tapi begitu diproduksi, teman-teman DPRD pernah datang, teman-teman dari luar negeri, dari institusi manapun datang untuk melihat ke sana, itu confident untuk diminum. Bahkan saya bisa yakinkan kita semua, itu jauh lebih bersih, higienis, dan sehat daripada produksi yang saat ini kita nikmati di air-air kemasan. Jadi plus dulu buat Pamjaya dong Bapak Ibu. Ini teknologi paling baru, problemnya memang mahal banget. Untuk 10 liter per detik, itu capex-nya atau investasinya seingat saya itu di atas 20 miliar. Mahal sebenarnya. Tapi kita ingin membuktikan bahwa anak bangsa bisa produksi yang kayak gitu. Problemnya adalah di modal. Nah, abang-abang semua, kita tahu ada Jakarta Selatan, Timur, Pusat, Barat, dan Utara. Tapi jangan salah, Pamjaya punya instalasi di Pulau Seribu. Ada yang dari kepulauan di sini, abang-abang. Pulau Tidung, Pulau Payung, Pulau Harapan, Untung Jawa, Pramuka ada. Cek pasti di pulaunya ada instalasi. Instalasi ini kurang lebih ada 17 liter per detik. Ini yang menarik abang-abang semua. Pemprov DKI Jakarta memutuskan sebenarnya biaya produksi dari air yang ada di Kepulauan Seribu itu adalah air laut yang kalau sekarang ada wacana soal desalinasi. Pamjaya udah punya. Orang gembar-gembor desalinasi di A, di B, di C, Pamjaya udah punya. Pamjaya sudah operate itu. Memang ada handicap. Handicapnya apa? Air laut yang kita produksi, yang keluar, itu 1 meter kubiknya atau 1000 liternya, itu seharga dengan 30.000. Kita jual ke warga itu cuma 1.000 perak. Secara bisnis nggak ketemu. Tapi apa yang dilakukan atas keputusan Pemprov? Irni murni pelayanan.
Ini murni bahwa Pamjaya harus hadir di Kepulauan Seribu mengedepankan soal pelayanan bukan bisnis. Jadi inilah kondisi yang kalau bicara bisnis nggak ada di sana. Dan yang kita rekrut adalah anak-anak muda yang memang asli dari pulau tersebut. Pulau Pramuka, anak-anak Pulau Pramuka yang bekerja di sana, Pulau Tidung, Pulau Pramuka. Abang-abang boleh cek sekarang langsung. Dan terakhir ini baru 8. Terakhir per awal tahun 2024 kemarin kami baru menerima instalasi dari Pulau Sebira. Pernah dengar abang-abang Pulau Sebira? Pulau Sebira itu kalau dari Marina Ancol, abang-abang ke Pulau ke Sebira itu 6 jam. Pakai speedboat, kapal paling mahal. Kalau dari Lampung 2 jam. Dari Lampung 2 jam, dari Marina itu 6 jam. Nah itu ada kurang lebih setengah liter per detik juga kita provide. Itu juga anak-anak dari Pulau Sebira yang secara bisnis juga kita nggak ada apa-apa di sana, murni untuk pelayanan bagi warga. Karena itu bagian dari wilayah Pemprov DKI Jakarta. Oke, berikutnya. Nah ini assisting abang-abang semua. Kalau kita bicara Bang Sarul target cakupan layanan atau kondisi assisting cakupan layanan Pamjaya saat ini berapa? By data angkanya baru 67,65%. Abang-abang semua, tadi saya sampaikan, tahun 1998 kita kenal dengan Aetra Palija berakhir kemarin tanggal 1 Februari 2023. Waktu itu cakupan layanannya baru di angka kurang lebih 45%. Selama 25 tahun mereka mengoperasikan itu, naiknya 20%. Ternyata PR Pamjaya untuk tahun 2030 kami harus 100% sesuai dengan Pergub 7 tahun 2022. Mereka yang 25 tahun aja sanggupnya hanya di angka 20%. Tapi karena mandatori perintah dan ini wajib dilaksanakan oleh Pamjaya, maka 7 tahun sampai dengan tahun 2030 Pamjaya wajib 100%, inkrementalnya kurang lebih 32-33%. Dan ini butuh support seluruh stakeholders yang ada di DKI Jakarta dengan teman-teman Polres Rawamangun, aktivis dan seluruhnya. Ini angka yang kemudian kita harus optimalkan. Berikutnya jumlah pelanggan baru 932 yang seharusnya Pamjaya angkanya di angka 2 juta. Kapan 2 jutanya? Target kami di tahun 2030. Untuk tadi saya sudah sampaikan existing baru 20.000 liter per detik. Kemudian, nah ini yang menarik. Abang-abang semua, pipa yang ada di rumah kita, pipa Pamjaya ya, itu jumlahnya 12.000 kilometer. Jadi kalau kita jalan Jakarta-Surabaya, 10 kali bolak-balik, itu ada pipa Pamjaya. Tapi pipanya ini, problemnya abang-abang semua, ada yang usianya baru 1 bulan, baru 1 tahun, sudah 10 tahun, dan ada yang sudah 100 tahun. Kenapa? Karena Pamjaya berdiri sejak tahun 1922. BUMD paling tua yang ada di Jakarta, 101 tepatnya. Nah, angka ini 12.000 liter, 12.000 kilometer itu ditanam itu pipa yang ditanam sejak tahun 1922 sampai dengan kemarin. Oke Pak Sarul, ditahan dulu. Kita kasih kesempatan narasumber lain, baru nanti di segmen berikutnya kita habiskan. Itu dulu Bang, nanti kita langsung lagi. Oke, aplaus untuk Pak Sarul. Oke, ada Mas Budi Siswanto, aktivis, mungkin bisa memberikan paparan, gambaran mengenai krisis tenggelam, Jakarta tenggelam. Silakan Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bang Moderator, Bang Gun, terima kasih. Bang Rudi dan teman-teman Polres Rawamangun yang menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini. Narasumber, ini ada Ibu Yosefin ya. Anggota DPRD terpilih 2024, insya Allah 2029 ya. Tepuk tangan untuk Ibu Yosefin. Beliau anggota DPRD dari PSI ya Bu ya. Dapil 4 ini kebetulan dapil beliau ini, Dapil Cakung, Pulau Gadung, Matraman. Kemudian ada sahabat saya ini, Bang Rudi, Bung Ferli. Kalau Bang Rudi tadi menyebutkan bahwa ini rumah kami, memang betul. Karena sebelum jauh sebelum gedung KNP ini dibangun, ketika kami masih sebagai celana abu-abu, kami ini sudah ngepos di sini dulu, Gedung Pemuda yang lama, Gedung KNP dulu yang lama. Dulu mungkin teman-teman tahu kita
Forum Komunikasi Pelajar Jakarta, waktu itu ada kita bentuk Hiperpala waktu itu, Himpunan Pelajar Pecinta Alamnya. Beliau inilah, Bung Ferli ini, sahabat kami ini. Dan salah satu